Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk hari ini saya akan membahas Bank BRI dan juga isu Bank BRI yang akan menebarkan dividen tahun ini berdasarkan laba tahun 2020-nya. Dan saya juga akan membahas beberapa emiten sesuai request dari bagian comment section-nya. Oke, jadi untuk saat ini kita langsung bahas saja dari segi teknikalnya dulu ya, dari Bank BRI. Nah, jadi untuk Bank BRI ini menurut saya cukup menarik ya. Soalnya kita ketahui Bank BRI ini harganya belakangan ini mulai volatilitasnya semakin merendah, dia mulai stagnan dan juga berkonsolidasi di area level support dan juga level resisten ini ya. Di supportnya di sekitar 4.570 dan juga level resistennya di 4.760 ya. Nah, kita ketahui bahwa waktu minggu lalu IHSG kita mengalami tekanan yang luar biasa selama 4 hari beruntun ya. Jadi kita lihat di BRI pun juga terdampak mengalami koreksi-koreksi dan juga selama 4 hari ini ya. Dan waktu hari Jumat sih sempat naik lagi soalnya IHSG kita kedongkrak ke atas juga ya. Nah, apa yang kita bisa lihat dari pergerakan saham BRI ini? Kita lihat bahwa overall waktu semenjak minggu lalu ya saat Bank BRI mengalami tekanan, kita lihat di sini secara MACD-nya dia terus nanjak. Ini kita pakai time frame per day. Kita bisa lihat dengan MACD-nya awalnya dia minus 33, terus semenjak mulai terkoreksinya dari minggu lalu, kita lihat MACD-nya dari turun, sempat turun dia minus 14, terus dia naik-naik dan bahkan pas turun pun ini minus 13. Jadi walaupun dia turunnya lebih dalam, tapi MACD-nya dia turunnya nggak sedalam sebelumnya dan saat ini dia mengalami kenaikan ya. Jadi dengan harga yang cenderung stagnan atau sedikit lebih melemah, kita lihat bahwa MACD-nya dia pelan-pelan naik. Nggak hanya dari MACD, kita bisa lihat juga dari money flow index-nya. Money flow index-nya dari sini, kita lihat money flow index-nya dia pelan-pelan naik. Saat BRI mengalami tekanan selama 1 minggu sebelumnya, itu kita lihat bahwa money flow index-nya pun terus nanjak ya hingga pada hari Jumat. Nah, jadi menurut saya BRI ini cukup menarik. Ada potensi menurut saya BRI ini bisa nanjak ya. Naik kemungkinan besar BRI ini mungkin naik untuk ngetes level resistennya terlebih dahulu ya di 4.770. Kalau misalkan BRI berhasil breakout dari level resisten ini membuka ruang untuk BRI lanjut naik lagi untuk ngetes level resistennya di 4.850. Jadi itu ya. Nah, mungkin untuk kalian yang cek time frame yang lebih rendah ya, kalau kita lihat time frame per 4 jam ya contoh ya. Kita lihat emang secara MACD ini dan juga money flow index-nya dia lebih rendah ya. Kita lihat waktu minggu lalu Bank BRI menyentuh level lebih rendah, terus dia sempat naik, terus dia turun lebih dalam lagi ya di sini ya. Kita lihat bahwa MACD-nya emang turun lebih dalam. Dari 1 dia turun ke minus 3. Money flow index-nya dari 42 turun ke 33. Jadi overall ini lebih dalam. Nah, tapi yang kalian perlu waspada itu adalah waktu ini tuh saat IHSG kita mengalami tekanan ya. IHSG mengalami tekanan dan menurut saya cukup wajar untuk Bank BRI mengalami koreksi ya, sehingga MACD pun juga tidak tertahankan dan mengalami sedikit koreksi ya dari 1 ke minus 3 ya. Ini juga money flow index-nya sedikit terkoreksi. Tetapi kalau kalian lihat time frame per day-nya pun dengan jangka yang lebih panjang ya, broad ya. Jadi dia mengurangi noise dari pergerakan-pergerakan yang lebih kecil. Kita lihat bahwa dari money flow index-nya ini terus tetap menanjak. MACD-nya pun juga terus menanjak. Jadi menurut saya BRI ini masih ada potensi untuk dia naik. Minimal itu dia mungkin ngetes level resistennya di 4.760 ya. Jadi untuk teknikal, dari segi teknikal BRI ini seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini adalah saya ingin membahas isu pembagian dividen dari BRI ya. Nah, kita ketahui bahwa laba BRI ini mengalami koreksi yang cukup luar biasa ya. Soalnya kan memang masa pandemi, menurut saya cukup wajar koreksinya hingga minus 45% dari total dari laba bersihnya dibandingkan tahun lalu. Sebentar. Ini ya. Jadi ini BRI ya, kita ketahui dari 2020-nya ini minus 45%. Tapi yang cukup uniknya ini adalah BRI masih bagi dividen di tahun ini dengan dividen payout ratio 65%. Nah, ini yang cukup uniknya ya, 65%, bahkan ini lebih tinggi daripada pembagian dividen tahun lalu.
Nah, kalau menurut saya secara pribadi, menurut saya kurang terlalu setuju atau tidak terlalu suka dengan keputusan dari BRI. Mungkin untuk beberapa kalian yang pegang BRI yang seneng ya, soalnya wah dapat dividen nih, berarti dapat untung ya dari BRI, lumayan lah, lagi masa susah-susah dia masih bagi dividen lah, royal juga nih BRI. Nah, tetapi kalau saya ini saya jadi untuk BRI ini adalah salah satu saham favorit saya ya, dan juga saham pertama saya saat saya masuk di Bursa Efek Indonesia ya. Dan saya sangat suka saham BRI ini, dan saya pegang ini sebagai investor ya. Nah, kenapa saya kurang terlalu setuju dengan pembagian dividen payout ratio-nya 65%? Ini adalah karena labanya ini koreksinya cukup besar, minus 45%. Tetapi BRI ini masih membagi dividen dengan dividen payout ratio lebih tinggi daripada tahun lalu. Tahun lalu ini BRI membagi dividen dengan dividen payout ratio 60%. Tahun ini masa dengan labanya yang terkoreksi, dia bahkan dividen payout ratio lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kalau saya, saat saya beli BRI sebagai investor, saya ini tertarik juga dengan dividen ya, tetapi saya lebih tertarik dengan stabilisasi dari perusahaannya. Nah, jadi kita ketahui dengan laba bersih dari setiap perusahaan, itu mereka bisa menggunakan laba tersebut untuk stabilisasi dan juga memperkembangkan perusahaan mereka. Nah, kita ketahui labanya dia hanya mencapai 18T ya BRI ya, dari sebelumnya kalau nggak salah itu menyentuh sampai 30-an ya. Ini 65%-nya akan dibagikan sebagai dividen, dan sisa duitnya yang sangat dikit itu hanya bisa dengan sisa duit yang cukup dikit itu hanya bisa digunakan untuk menstabilisasi BRI dan juga memperkembangkan bisnisnya BRI, dan itu hanya dikit ya. Kalau nggak salah pembagiannya ini mencapai sampai 12T, jadi hanya sisa 6T untuk Bank BRI gunakan untuk menstabilisasi perusahaannya yang baru kena dampak COVID-19 ya, dan juga memperkembangkan bisnisnya. Kita ketahui BRI ini ada bisnis kedepannya yang cukup menarik, yaitu adalah mengakuisisi penggadaian dan juga PNM ya. Nah, menurut saya lebih senang kalau misalkan perusahaan saya ini yang saya pegang ini stabil dan juga untuk jangka panjangnya dia sehat, dibandingkan dengan perusahaan yang bagi dividennya royal banget, dividennya tinggi, tapi dia nggak punya kas duit bersih yang banyak untuk memperkembangkan perusahaannya. Nah, saya akan bandingkan BRI dan juga BCA ya. Nah, oke. Jadi ini pergerakan BRI dan juga BCA, ini yang teens kalian nggak usah lihat. Kita lihat perbandingannya selama 5 tahun ke belakang. Kita ketahui bahwa BCA ini secara nilai sahamnya dia lebih tinggi daripada BRI. Padahal BRI ini bank terbesar di Indonesia ya, dengan kapitalis asetnya yang jauh lebih tinggi daripada BCA, tetapi nilai sahamnya lebih tinggi kenaikannya selama 5 tahun. Kok bisa ya? Padahal BRI lebih bagus ya. Dan kalau kalian ketahui, laba bersihnya BRI waktu 2019 itu lebih tinggi daripada BCA. Nah, ini saya akan sekalian bahas ya. Jadi untuk BCA ini, waktu di tahun 2020 ini laba bersihnya tidak terlalu terefek ya oleh pandemi ya. Dia hanya minus 5% ya. Kita lihat dari EPS-nya 1159, ini sekarang 1100. Jadi efeknya BCA ini sangat kuat ya. Di masa pandemi dia masih bisa mencetak laba bersih yang cukup tinggi. Nah, ini kalian jangan terlalu lihat ya dari dividen payout dividen per share dan juga dividen payout ratio-nya, soalnya waktu 2020 itu BCA membagi dividennya 2 kali ya, dipisah gitu. Ini yang dividen pembagian yang kedua 98 nih, saya kurang tahu kenapa RTI ambilnya sebagai langsung 2020 ya. Nah, tetapi yang kalian harus perhatikan dari BCA ya, kenapa BCA ini naiknya tinggi banget. Dan kalau kalian pantau pergerakan BCA ini adalah pertumbuhan asetnya dia tinggi ya, lebih tinggi daripada BRI ya. Nah, ini kalian perlu lihat dari dividen payout ratio-nya. Mungkin kalau kalian yang kenal ya, ini BCA ini bagi dividennya pelit ya, gitu-gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat juga emang, soalnya dari dividen payout ratio ini kita lihat ya,
26,76%, 32, 47,89%. Jadi dividen payout ratio BCA nih, walaupun dia mencetak laba bersihnya cukup bagus, tetapi dividen payout ratio-nya dia tetap terjaga cukup rendah ya, dibandingkan BRI ya. Nah, terus kita sekarang lihat BRI nih. BRI sejak 2017 ini sudah membagikan dividen dengan dividen payout ratio 45, 50, dan tahun 2019 60,29%. Nah, bayangkan sekarang dengan laba bersih yang jauh lebih berkurang daripada 2019, dia akan mulai membagikan dividennya sebesar 65%. Jadi lebih tinggi daripada 2019 yang emang mencetak labanya dia lebih tinggi dari sebelumnya ya. Nah, itu. Jadi menurut saya ya, saya kalau bisa saya pilih sebagai investor ya, saya pegang untuk suatu saham yang untuk jangka panjang, saya sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan seberapa besar dividennya. Saya justru lebih tertarik dengan bisnisnya dan juga perkembangan bisnisnya. Nggak apa-apa kalau misalkan dia dividen payout ratio-nya rendah, tetapi asal dia rutin bagi dividen tiap tahunnya, soalnya emang perusahaannya dia untung terus ya. Dividen payout ratio terendah nggak masalah, yang penting perusahaannya ini stabil dan juga perkembangannya cepat. Contohnya seperti BCA ya, kita bandingkan ya, dividen payout ratio sama dibanding BCA sama BRI, BCA ini jauh lebih rendah daripada BRI. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah BCA berarti mempunyai kas duit lebih ekstra dibandingkan BRI yang bisa digunakan untuk memperkembangkan bisnisnya. Jadi kalau menurut saya pembagian dividen itu adalah untuk untuk jangka menengahnya, jangka pendek dan juga jangka menengah supaya investor pada senang, tetapi menurut saya kurang terlalu baik untuk jangka panjangnya, untuk kesehatan suatu perusahaannya. Apakah saya bilang berarti BRI ini kurang bagus ya, soalnya dividennya tinggi banget nih, karena itu perkembangannya dia kurang bagus, mendingan saya pilih yang lain deh. Enggak juga sih, soalnya kita ketahui bahwa Bank BRI ini bank besar, dia sebelum masalah pandemi ini selalu mencetak kenaikan laba ya, dan dengan dividen payout ratio 60% sebenarnya sih nggak tinggi-tinggi banget sih. Tapi yang menurut saya ya, dan saya yang kurang setuju itu adalah kenapa BRI saat laba bersihnya dia berkurang, dia justru menaikkan dividen payout ratio-nya. Itu yang menurut saya khawatir aja ya, bisnisnya BRI. Soalnya saya lebih mementingkan kesuksesan bisnis BRI dan juga kedepannya dibandingkan dividen tahun ini. Saya lebih berharap dia mendingan simpen labanya supaya dia bisa cepat-cepat pulih dan mungkin tahun depan labanya dia lebih besar dan baru membagikan dividennya yang lebih besar. Nah, jadi selain ini mungkin kalian juga ada yang bilang ya, harga saham di suatu perusahaan itu sebenarnya nggak terlalu merefleksikan kinerja dan juga kenaikan suatu asetnya. Saya setuju juga ya, kita lihat bahwa dari sininya ya, seperti saya bilang ya, BCA ini lebih cepat ya tingginya daripada BRI ya. Ini belum tentu merefleksikan suatu perusahaan ya. Itu saya setuju juga. Nah, tapi kalian harus baca lagi nih, ada dari beritanya dan pelaporannya dari yang waktu 2019 ya. BRI emang masih juara secara aset, tetapi BCA tumbuhnya paling tinggi di antara bank lain. Kita lihat ya, Bank BRI yang pertama ya, dari 2018 ke 2019, total asetnya ini naik 9,2%. Nah, terus kita sekarang bandingkan dengan BCA. BCA ini dia naik 11,4%. Jadi, naiknya lebih besar daripada Bank BRI. Itu, jadi sebenarnya emang setuju secara nilai saham itu dia tidak terlalu merefleksikan suatu perusahaan, tetapi dari hasil ini pun kita menunjukkan ya, walaupun BCA ini cukup pelit membagikan dividennya, tetapi hasil dari itunya pun dia gunakan untuk memperbesar dan juga menstabilisasikan perusahaannya BCA sehingga asetnya pun terus tumbuh lebih cepat daripada BRI. Jadi kalau misalkan BCA terus kinerjanya seperti ini ya, dividen payout ratio mungkin dia ditahan lebih terus rendah, kerjanya selalu efisien, siapa tahu mungkin dalam berapa tahun asetnya mungkin bisa menyaingi saham Bank BRI.
gitu. Jadi itu secara kesimpulan ya, opini saya mengenai pembagian dividen dari BRI ya. Bukan berarti saya nggak suka BRI ya, saya tetap kalau saya secara pribadi saya lebih suka BRI ya, soalnya dari kinerjanya pun dan juga pencakupan dari perusahaannya, menurut saya BRI ini potensinya lebih besar sebenarnya daripada BCA. Tetapi untuk keputusan saat ini aja sih yang menurut saya kurang setuju. Soalnya saya lebih mementingkan kesehatan dari BRI ini dan juga untuk kedepannya, gitu ya. Oke, untuk BRI ini sekian saja. Selanjutnya saya akan membahas saham emiten yang dari request ya. Yang pertama itu saya akan bahas INPC. Jadi ini sebelum ini Bank Arta ini saya sudah pernah bikin videonya ya, di video saya sebelumnya. Jadi ini saya akan analisa ulang. Jadi untuk INPC ini dia sempat ARB berjilid-jilidnya, tapi saat ini cukup tertahan sejak 26 Maret. Tetapi kalau kalian lihat nih ya dari pergerakan MACD-nya ya, ini MACD-nya ini masih cukup rendah ya. Waktu dia harga menyentuh segini dan dia naik lebih tinggi, terus overall dia penutupannya dia masih lebih tinggi ya daripada sebelumnya ya. Kita lihat bahwa money flow index-nya bahkan justru turun lebih dalam lagi. MACD-nya pun juga ini soalnya karena ARB kita tidak bisa mengandalkannya. Kita lihat bahwa dari tick per jam terakhirnya pun ini sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jadi ini menurut saya Bank Arta ini baru saja berhenti dari ARB-nya. Apakah dia akan naik langsung? Secara teknikal menurut saya enggak ya. Kemungkinan besar mungkin akan konsolidasi terlebih dahulu di area tersebut ya di sini ya. Nah, untuk saham-saham seperti ini kan baiknya kita mengandalkan pergerakan broker ya, soalnya ini kan saham yang digoreng, saham yang small cap juga dan bekas digoreng ya. Jadi kita akan bahas dari pergerakan brokernya. Nah, jadi ini ya, ada yang dari yang bagian comment section ini dia bilangnya bahwa MG waktu hari Jumat itu masuk ya. Jadi memang benar dari waktu hari ini tuh MG masuk cukup besar ya. Nah, tetapi ini kan dari pergerakan broker ya. Jadi seperti yang video saya waktu saya bahas saham DGNS ya, itu dari teknikalnya menunjukkan pelemahan, tetapi dari broker summary-nya ini menunjukkan ada satu broker bandar yang masuk. Nah, jadi kalau MG nih, yang mungkin kalau kalian nonton video saya sebelum-sebelumnya ya, saya sering banget menyebut broker MG ya di setiap saham yang digoreng atau yang naik atau yang turun. Kalau MG masuk di saham ini, kemungkinan besar ada tanda-tanda dia akan naik. Kapan naiknya, saya kurang tahu juga, soalnya tergantung bandarnya ya. Yang saya tahu dan saya lihat dari teknikalnya ini adalah, menurut saya, dari teknikalnya ini masih belum terlalu menunjukkan tanda-tanda dia mau bangkit atau naik. Nah, mungkin terus ada yang nanya ya, kira-kira kapan nih boleh masuk ya kalau misalkan MG udah mulai masuk? Kita bisa pakai Fibonacci retracement. Jadi kita lihat ya bahwa pergerakannya ini cukup tertahannya cukup mendekati di area level 0,618 ini. Terus dia ngetes level di 0,5 Fibo-nya, tetapi dia turun ke bawah lagi ya. Jadi kemungkinan besar antisipasi kita dari saham INPC ini mungkin akan berkonsolidasi di area di sini dulu ya. Soalnya kalau kita lihat di sini ya, untuk ngetes level support dan resistennya cukup sulit soalnya di sahamnya seperti ini. Tetapi kita bisa ambil tarik garis di sekitar sini ya. Ini menjadi level support INPC di sekitar 180-an ya. Nah, jadi kalau kalian kapan masuknya nih? Biasanya kita masuk saat dia berhasil breakout dari level resistennya. Jadi untuk resisten INPC ini mungkin kita bisa ambil gambar di sekitar 210 ya. Jadi kalau saran saya, menurut saya kalian wait and see dulu. Mungkin kemungkinan besar ya INPC ini untuk besoknya akan turun dulu, ngetes level supportnya di 180-an atau bahkan di titik kerendahan sebelumnya ya di sekitar 170-an. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di level support dan dia berkonsolidasi dan membuat dari teknikalnya pun membuat ada tanda-tanda ancang-ancang dia mau naik, baru kalian boleh dikit-dikit coba masuk. Kalau untuk saat ini menurut saya masih cukup bahaya untuk masuk, soalnya ini baru saja turun, tidak menutup kemungkinan dia masih bisa turun lagi.
Nah, jadi untuk INPC seperti ini, dari teknikalnya sih emang agak tanda-tanda dia melemah, tetapi dari brokernya cukup menarik, soalnya MG udah mulai masuk, jadi mungkin kalian bisa antisipasi ya, seperti kayak di DGNS itu waktu saya analisa itu butuh beberapa hari ya, dia nggak langsung naik, dia butuh beberapa hari, bahkan sempat turun-turun dulu sebelum akhirnya dia loncat naik. Jadi mungkin kasusnya ini mirip INPC ini ya, mungkin dia akan akumulasi terlebih dahulu, sampai ada tanda-tanda dari teknikalnya menunjukkan ada tanda-tanda dia kayaknya mau naik nih ya, baru mungkin akan meledak harganya gitu. Jadi tapi untuk INPC sampai sini saja ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan bahas INCF ya. Ada yang nge-request juga. Jadi untuk INCF ini menurut saya ini pergerakannya mirip sama kayak saham Poli ya. Itu saham yang saya dulu pernah analisa juga. Soalnya dia dari riwayat harganya bahkan menyentuh 50 perak cukup lama. Terus baru belakangan ini dia mulai bangkit kembali. Nah, terus kita pakai time frame per jempun. Nah, kita lihat ya dari per jempun kita lihat bahwa beberapa kali nih dari sebelum sini kita lihat ada shadow panjangnya nih cukup berapa kali ya, lumayan banyak ya, ini shadow panjang dan dia terus tertahan setelah dia naik cukup tinggi ya. Ini contohnya seperti ini, dia naik tinggi terus dibanting lagi ya dengan shadownya panjang seperti ini. Terus yang hari Jumatnya pun dia sempat naik tinggi lagi terus kebanting lagi ya. Jadi ini daya jualnya ini cukup kuat nih yang menahan pergerakan dari saham INCF ini. Nah, kita lihat dari teknikalnya pun ini semenjak dia naik tinggi terus dia mau naik lagi, ini naiknya pun juga nggak bisa melewati ketinggian ini sebelumnya ya. Terus dari MACD-nya pun juga relatif cenderung mendatar. Walaupun ada tanda-tanda dia ada kenaikan ya MACD-nya ya, dengan harganya terus melemah, tetapi MACD juga mulai naik. Tapi ini dari money flow index-nya ada cenderung melemah. Jadi menurut saya INCF ini mungkin akan berkonsolidasi terlebih dahulu sebelum dia naik ya. Kalau misalkan naik berarti mungkin menunjukkan ada tanda-tanda dia akan naik. Nah, jadi untuk dari pergerakan brokernya INCF juga menurut saya kurang terlalu menarik ya. Soalnya belum ada broker-broker bandar yang masuk saat ini. Menurut saya ini pun EP juga belinya dikit, CP belinya dikit, bahkan yang jual nih banyak ya. NI ini jual cukup banyak gitu ya. Jadi overall nih kurang terlalu menarik menurut saya. Dari one week-nya pun juga ini EP masih net buy, nih NI juga net sell, terus tidak ada broker-broker lain yang melakukan net buy yang besar. Jadi untuk INCF menurut saya kayaknya akan berkonsolidasi atau cenderung lebih melemah ya kalau saya lihat dari teknikalnya ya. Dan kalau saran saya, menurut saya cukup saham seperti ini menurut saya dihindari, soalnya ada riwayat dia pernah menyentuh level 50, jadi ini sahamnya menurut saya kurang terlalu layak atau kurang terlalu baik untuk kalian simpan atau bahkan trading. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin agak panjang, tapi sekian saja. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan upload-upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.